لله الذي أسبغ علينا نعمه بإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يضوء قائلها غرفا من جنانه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبب النجاة يوم القتل الأكبر لمن أحبه حق محبته. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، جرى الماء النذير من بين بنانه وتفجرت ينابع الحكمة من لسانه، وعلى آله وأصحابه الذين خرجوا بفضله ورضوانه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia, sehingga atas limpahan nikmat dan karunia itu kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Doa dan harapan kita mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita menuju masjid ini, amaliyah kita di hari Jumat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kepada Allah. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab At-Tawabi yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qudamah, ada seorang tabi'in yang bernama Malik bin Dinar. Tabi'in adalah satu generasi setelah sahabat. Kalau sahabat itu adalah kullu man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata musliman. Kalau sahabat itu didefinisikan adalah setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam, disebut dengan sahabat. Setelah generasi sahabat ada generasi tabi'in, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengikut. Tabi'in adalah kullu man lam yalqa Rasulullah. Tabi'in adalah setiap orang yang tidak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahhabahu as-sahabat, tapi dia ketemu dengan para sahabat Nabi. Musliman wa mata musliman, hidup dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan muslim, disebut dengan tabi'in. Dalam kitab At-Tawabi ada seorang tabi'in yang bernama Malik bin Dinar. Kalau kita suka iseng-iseng baca kitab-kitab tasawuf, Nasaihul Ibad, Nasaihul Diniyah, Risalah Usailiyah, kitab-kitab tasawuf, pasti banyak tukilan-tukilan, makalah-makalah, perkataan-perkataan hikmah, perkataan bijaksana dari Malik bin Dinar. Hadirin, beliau adalah Sayyidul Tabi'in, salah satu daripada pemimpin para tabi'in. Hadirin, tapi siapa sangka? Dalam kitab At-Tawabi dikatakan, siapa sangka Malik bin Dinar, seorang Sayyidul Tabi'in, seorang pemimpin para ulama di zaman tabi'in, punya masa lalu yang kelam, punya masa latar belakang yang tidak menyenangkan. Dalam kitab At-Tawabi dikatakan, beliau dulu seorang ahli maksiat. Malik bin Dinar, seorang ulama, masa lalunya dia pernah menjadi ahli maksiat. Setiap kemaksiatan sudah pernah dilakukan olehnya. Tapi kemudian Malik
bin Dinar kemudian mengurangi kemaksiatan yang dia lakukan. Ada secercah titik balik dalam kehidupan, kalau bahasa Inggris namanya turning point. Ada secercah titik balik dalam kehidupan, dan kita semua pasti merasakan. Ketika kemudian Malik bin Dinar menikah dan memiliki anak. Dari seorang yang tukang maksiat, kemudian setelah dia menikah, memiliki anak, Malik bin Dinar mulai mengurangi kemaksiatan. Kadang-kadang kita lebih malu kepada manusia. Malik bin Dinar dulu malu dengan istrinya, dia sudah menikah. Kalau dia berbuat maksiat, malu. Kadang-kadang kita lebih malu dengan manusia ketimbang dengan Allah. Malik bin Dinar mengurangi kemaksiatannya karena malu dengan anaknya. Kemudian sedang cinta-cintanya dia kepada anaknya, Allah menguji imannya. Allah menguji komitmen Malik bin Dinar. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan anaknya yang kecil yang sedang dia cinta-cintanya. Anaknya yang kecil yang menjadikan momentum titik balik kehidupannya. Allah meninggalkan, Allah uji Malik bin Dinar. Tapi apa yang terjadi? Malik bin Dinar kemudian merasa putus asa, merasa Allah tak cinta dengannya, merasa ketika dia cinta dengan anaknya Allah cabut. Ketika dia sedang mengurangi kemaksiatannya karena anaknya Allah cabut. Dia merasa Allah tidak cinta, dan kemudian Malik bin Dinar kembali lagi dalam kemaksiatan. Dalam kitab At-Tawabi kemudian dikatakan satu waktu Malik bin Dinar tertidur. Dia bermimpi. Dalam mimpinya terjadi hari kiamat dengan huru haranya yang luar biasa. Kalau kita dengar dari para ulama, para kiai menggambarkan bagaimana hari kiamat huru haranya dahsyat. Dalam Al-Quran diceritakan al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabsus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfus idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bagaimana Al-Quran menggambarkan kedahsyatan huru hara kiamat ketika bumi Allah pecahkan, ketika bumi Allah zilzalaha, Allah guncangkan, kemudian manusia berterbangan, air laut masuk ke daratan, gunung-gunung lepas dari darat. Begitu huru hara yang luar biasa. Dalam keadaan itu Malik bin Dinar dalam mimpinya dalam keadaan huru hara hari kiamat, dia dikejar-kejar seekor ular yang besar. Ada seekor ular yang besar mengejar-kejar Malik bin Dinar. Lari Malik bin Dinar menghindari kejarannya. Ular yang begitu besar. Sampai kemudian Malik bin Dinar bertemu dengan seorang kakek-kakek tua, seorang bapak tua. Malik bin Dinar minta tolong, ya Syekh, tolong aku ya Syekh. Aku dikejar-kejar seekor ular yang begitu besar. Tapi Syekh mengatakan, wahai fulan, wahai pemuda, saya tak bisa bantu. Saya tak punya kekuatan untuk membantu engkau. Sampai kemudian terus Malik bin Dinar berlari mencari keselamatan. Sampai dalam riwayat sabahu minan nar, sampai dia sudah ada di ujung neraka. Kalau dia melangkah, dia kecebur ke neraka. Kemudian dalam kondisi itu ada seorang anak kecil yang menarik Malik bin Dinar, menyelamatkan Malik bin Dinar. Siapa anak kecil itu? Anaknya Malik bin Dinar yang diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk menolong ayahnya. Kemudian Malik bin Dinar berkata kepada anaknya, wahai anakku, ayahku dikejar-kejar oleh seekor ular yang begitu besar. Kemudian anaknya diberikan
diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan kesempatan, hidayah untuk memberikan jawaban. Anaknya mengatakan, wahai ayahku, ular yang besar yang mengejar-ngejar engkau itu adalah anak kasmu, amal yang buruk yang engkau kerjakan di dunia akhirat kau baiklah. Apapun yang hidupnya kita kerjakan setiap amal buruk yang di dunia kita kerjakan. Kemudian kita sadar kita kerjakan terus amal buruk itu. Kemudian amal buruk itu menjadi representasi ular yang begitu besar yang menginginkan kita masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak sadar dengan amalan-amalan buruk kita lakukan, kemudian kita terus lakukan, sehingga amalan buruk itu menjadi dosa yang begitu besar. Kemudian balik tanya, di perjalanan saya bertemu dengan seorang tua memakai baju putih. Saya minta tolong, kemudian kakek-kakek itu gak mau menolong ayah. Kemudian anaknya mengatakan, wahai ayah, kakek-kakek tua itu, bapak tua itu adalah representasi dari amal al-khair, amalmu yang baik, alladzi ab'abtahu, yang kau remehkan di dunia. Ada kesempatan kita melakukan kebaikan, tapi kita remehkan kebaikan itu, sehingga kebaikan itu kita tidak laksanakan. Sehingga nanti di akhirat, ketika kita menggampang-gampangkan rasa, menggampang-gampangkan dosa menjadi besar, kemudian kita meremehkan amalan-amalan baik, dan amalan baik itu menjadi kecil, sehingga amalan besar, amalan-amalan baik tak bisa menolong amalan-amalan buruknya. Kemudian di hari perjumpaan, di akhir perjumpaan, kemudian anaknya mengatakan, dia mengutip dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16. Anaknya mengatakan, ya abadi alam ya'nil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Anaknya bilang, wahai ayahku, alam ya'nil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah kepada engkau, wahai ayah, belum sampaikah kepada kita orang yang beriman, antahsya'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati kita khusyuk berzikir kepada Allah. Belumkah sampai kepada kita satu peringatan agar kita bisa kembali kepada Allah jika kita banyak maksiat? Belumkah ada peringatan dari Allah sehingga kita menghentikan kemaksiatan kita dan kemudian kita taubat kepada Allah? Kalau hari ini sholat kita masih gak benar, mau sampai kapan sholat kita gak benar? Kalau hari ini puasa kita masih kurang tuntas, mau sampai kapan puasa kita gak tuntas? Kalau kemarin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan Ramadan untuk kita bisa kembali kepada Allah, memperbanyak ibadah, kemudian di Ramadan itu kita mengambil kesempatan untuk memperbanyak ibadah, mau sampai kapan lagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau hari ini kita masih menjadi orang yang zalim, suka nyusahin orang, mau sampai kapan kita menjadi orang yang zalim, suka nyusahin orang? Alam ya'nil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Mau sampai kapan? Belumkah Allah memberikan satu peringatan buat kita agar kita bisa kembali kepada Allah? Haruskah Allah kemudian
kemudian mengambil roh kita, kemudian baru kita menyesal mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu telah. Namun karena kita berdoa, mumpung kita masih diberikan kesempatan kepada Allah, mari sama-sama kita perbaiki ibadah kita, perbaiki sholat kita, perbaiki puasa kita, perbaiki amal soleh kita. Kalau hari ini kita masih banyak kemaksiatan, kita kurang-kurangi kemaksiatan kepada Allah. Padahal kemaksiatan yang kita lakukan sesungguhnya mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik agar kita bisa selalu menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan keberkahan hidup kita. Jangan matikan kita sebelum kita bertobat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah memberikan kita keridhaan untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وعبدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحا بقدسه، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا نافع المهمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وحدث الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ارشد علماءنا وارشد زعماءنا وأصلح بلادنا وأرخص أسعارنا، ولا تسلط في ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.